Oke, selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Bersama saya Nova Prastia yang akan menemani beberapa menit ke depan. Dan senang sekali hari ini kita kedatangan tamu Ibu Putu Rahayu Ujianti, MPsi Psikolog. Beliau adalah seorang korprodi di Prodi PG PAUD. Nah, kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan kepaudan. Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Pak Nova. Pak Nova apa kabar? Baik juga. Kayaknya Pak Nova lebih sibuk daripada saya. Tidak lah. Kan Pak, saya cuma mengasis saja. Oke. Terus untuk kesibukan bagaimana Bu hari ini? Iya, saat ini Prodi PG PAUD sedang menjadi salah satu penyelenggara PPG ya Pak untuk dalam jabatan di tahun 2021. Selain kegiatan mengajar harian, dan juga ada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu prodi kami juga berpartisipasi di program asistensi mengajar dan juga program pertukaran pelajar. Iya, gitu. Iya. Tapi itu semua daring? Semuanya daring, Pak. Daring. Nah, sekarang nih daring ini kan sebenarnya pembelajaran daring ini kontroversial juga ya di masyarakat ya. Kalau pandangan Ibu sebagai dosen, pembelajaran daring ini seperti apa sih Bu? Pembelajaran daring sebenarnya kan sudah lama ada Pak Nova, tetapi memang mungkin belum dimanfaatkan sebanyak sekarang. Kita sekarang daring karena terpepet situasi, karena kondisi sedang pandemi. Menurut hemat saya, kalau situasi yang sekarang ini memang memang opsi yang terbaik adalah daring, karena yang kita yang kita utamakan adalah keselamatan dan kesehatan. Itu kan tidak bisa dinegosiasi. Jadi keselamatan dan kesehatan tidak bisa dinegosiasi, sehingga memang pembelajaran daring adalah opsi yang terbaik saat ini. Benar-benar itu. Kemudian nih kita ingin tahu nih, Ibu kan sudah lama di PG PAUD gitu, apalagi sekarang juga sebagai korprodi. Nah, profil PG PAUD itu sendiri seperti apa sih Bu? PG PAUD itu prodi yang ada di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi di Fakultas Pendidikan ada 4 prodi, ada 2 jurusan. Nah, kami ini ada di bawah jurusan Pendidikan Dasar. Iya. Jadi prodi PG PAUD telah terakreditasi A dan kami memiliki saat ini membuka ada 2 kelas. 2 kelas itu artinya ada 2 tempat yang dijadikan tempat perkuliahan, yaitu di kampus Denpasar dan di kampus Singaraja. Berarti bukan di Denpasar juga ya? Iya. Dosen-dosen kami juga berkualifikasi yang sangat baik dan profesional ya, lulusan dalam dan luar negeri, S2 dan S3 di bidang pendidikan anak usia dini dan psikologi sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Iya, benar. Nah, terus Bu, gini Bu, kan biasanya ada yang bingung nih. Apa sih, kenapa namanya PG PAUD nggak PGTK gitu loh? Kan apa sih bedanya TK sama PAUD gitu? PAUD itu lembaga pendidikan anak usia dini atau jenjang pendidikannya itu untuk anak usia dini. Nah, anak usia dini itu rentang usianya kan dari bayi baru lahir sampai dengan usia 6 tahun. Atau kalau kita merujuk WHO bisa sampai usia 8 tahun. Nah, kalau TK itu kan hanya usia 4 sampai dengan 6 atau 7 tahun. Padahal kajian keilmuan anak usia dini itu dari baru lahir sampai dengan usia 6 atau sampai 7-8 tahun. Jadi kalau hanya mengkaji TK, usia lainnya tidak tercover begitu. Nah, tadi Ibu kan sudah bilang bahwa PAUD ini terakreditasi A. Nah, sebenarnya pengaruh akreditasi untuk prodi ini apa sih Bu? Mungkin ada pengaruhnya untuk mahasiswa dan lulusan mungkin ya? Ya, untuk internal kami sendiri, artinya kami terpacu untuk selalu meningkatkan, mempertahankan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan ya. Jadi kan itu semacam grade-grade begitu. Jadi kalau sudah grade A, kami usahakan supaya tidak turun lagi ke grade B kan begitu. Jadi semua proses pembelajaran dan pengelolaannya itu harus memenuhi sebagaimana yang disyaratkan oleh level akreditasi tersebut. Kemudian kalau eksternal artinya untuk alumni, untuk mendapatkan pekerjaan atau terserapnya di lapangan pekerjaan itu jauh lebih besar peluangnya. Mengapa? Karena mereka lulusan dari prodi yang memang level akreditasinya adalah yang tertinggi menurut standar nasional pendidikan gitu di Indonesia. Iya, berarti
besar juga pengaruh akreditasi sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau profil lulusannya seperti apa, Bu? Nah, PG PAUD itu kan pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Jadi, core-nya memang kita mendidik untuk atau mencetak ya tenaga pendidik ya atau guru begitu. Nah, selain guru-guru di jenjang pendidikan anak usia dini, kami juga punya kekasan. Kami menyiapkan mahasiswa untuk bisa juga menjadi guru bagi anak usia dini yang berkebutuhan khusus. Nah, itu masih jarang di pasaran ya, atau masih jarang di lapangan pekerjaan. Jadi cukup sulit untuk mendapatkan pendidik ya di level anak usia dini yang memang memahami anak berkebutuhan khusus. Jadi kurikulum kami dirancang memang untuk menyiapkan para lulusan untuk bisa ke arah sana. Selain itu, selain menjadi pendidik juga tentunya di level manajemen, artinya manajerial lembaga pendidikan anak usia dini sendiri. Benar-benar. Nah, berarti kan itu tidak sebagai guru aja ya, lulusan PAUD itu tidak mesti harus jadi guru TK. Nah, betul ya. Ada yang menjadi kepala TK, ya kepala TK, kemudian ada guru-guru untuk anak berkebutuhan khusus di level PAUD begitu, Pak. Oke. Nah, kemudian Bu, ini kan Prodi PG PAUD ini juga sudah lama juga berdiri ya. Kalau ini tidak mudah lagi lah kita bilang gitu. Nah, pasti sudah banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa PG PAUD sendiri kan. Apa saja kira-kira prestasi mahasiswanya, Bu? Prestasinya bermacam-macam, mulai dari yang lolos seleksi PPL luar negeri. Di luar negeri pun menjadi pemenang dari lomba blog internasional. Jadi mahasiswa tersebut menuliskan pengalamannya mengajar dalam blog, kemudian dilombakan dan itu menjadi juara 1 di tingkat internasional. Kemudian menjadi juara 1 karya ilmiah di berbagai level lomba ya, baik nasional maupun lokal begitu. Kemudian juga mulai pada jenjang-jenjang lomba yang berbau anak usia dini, misalnya lomba mendongeng, itu sudah beberapa kali juga menjadi juara di tingkat nasional. Iya. Berarti kan perlombaan itu berarti tidak mesti harus penulisan karya ilmiah atau yang berbau dengan kepaudan saja ya, lombanya bisa di luar juga ya. Oke. Nah, di balik kesuksesan mahasiswa itu meraih prestasi, tentunya pasti ada dosen pembimbingnya nih yang berprestasi juga kan. Nah, kalau untuk prestasi dosen sendiri apa, Bu? Ya, dosen-dosen kami banyak menjadi tenaga ahli, itu yang pertama ya. Tenaga ahli artinya memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan keterampilan di berbagai lembaga, baik yang di level pendidikan tinggi ataupun yang di level misalnya memang di PAUD atau di dinas pendidikan begitu. Kemudian juga menjadi narasumber dan juga penulis ya untuk artikel-artikel baik yang dipublikasi di jurnal internasional, nasional maupun dalam bentuk buku. Banyak juga ya. Iya. Nah, kemudian kalau dari segi jumlah jumlah tenaga pendidiknya atau dosennya berapa itu? Kami saat ini ada 11 orang, Pak. 11 orang ya. Oke, dan itu semua adalah orang yang memang ilmunya di bidang PAUD semua ya? PAUD dan psikologi. PAUD dan psikologi ya, oke. Nah, untuk sampai saat ini kerjasamanya itu, ada nggak kerjasama prodinya sama apa aja gitu? Ya, beberapa kerjasama. Yang pertama adalah dengan universitas di Indonesia. Ya, seperti UNESA, kemudian UPI, begitu ya Pak, dan UM Malang. Terus ada juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di level PAUD, TK baik di Bali maupun di luar Bali, begitu Pak. Berarti banyak juga ya kerjasamanya kalau begitu. Oke, setelah kerjasama prodi, saya ingin tahu nih. Sebenarnya sebelum saya ke pertanyaan terakhir, saya ingin nanya sesuatu nih khusus nih buat Ibu, mungkin di luar tema ya. Iya. Kalau misalnya apa sih yang memotivasi Ibu menjadi seorang pendidik? Ya. Kok pribadi sekali pertanyaannya? Oke. Iya Pak. Sejak lama memang saya sudah ingin menjadi guru. Sebelum menjadi dosen, saya memang menjadi guru TK lama gitu. Jadi memang saya ada keinginan untuk berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa
ya sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 45. Sepertinya kelihatannya retoris ya, tapi memang seperti itu adanya. Yang paling menggerakkan saya adalah ketika saya sempat bersekolah di UGM, ya. Di sana memang wawasan kebangsaan dan kerakyatan kami ditempa sekali. Jadi kuliah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Jadi kuliah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, tidak banyak orang yang bisa mengakses pendidikan. Jadi kita tuh seperti berhutang gitu kepada rakyat, kepada masyarakat yang membiayai kami kuliah, karena waktu itu kan SPP masih sangat rendah dan karena sebagian besar memang di cover oleh pajak begitu. Jadi kami itu sebenarnya berhutang kepada masyarakat sehingga dididik untuk kembali. Walaupun latar belakang saya psikologi, panggilan untuk menjadi pendidik itu sangat besar. Sehingga ketika lulus saya memilih untuk menjadi guru. Di tengah perjalanan ada kesempatan memang untuk menjadi seorang dosen. Tapi saya pikir perannya sama saja, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kalau dulu menjadi guru saya langsung dengan murid, tapi sekarang saya bertanggung jawab untuk mencetak guru yang berkualitas sehingga kualitas anak didik atau anak-anak yang akan menjadi masa depan bangsa ini juga memiliki kualitas yang baik gitu, Pak. Oke. Nah, sekarang nih harapan prodinya ke depan seperti apa? Harapan prodi ke depan satu, mempertahankan mutu. Kalau bisa meningkatkan, ya. Jadi kita mengasah diri pribadi sebagai dosen dan juga sebagai satu kesatuan prodi untuk meningkatkan kualitas. Kemudian yang kedua, berkiprah lebih banyak pada masyarakat. Jadi supaya apa yang kami lakukan di kampus tidak hanya di dalam kampus saja, tetapi juga bisa kita tularkan atau kita sharingkan kepada masyarakat, begitu Pak. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih. Itu sih beberapa pertanyaan tadi. Sudah mewakili ya rasanya buat teman-teman yang apalagi adik-adik siswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Itu yang untuk PG PAUD sangat menarik itu saya lihat. Jadi bukan hanya sebagai guru atau tenaga pendidik, bahkan juga bisa untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Iya Bu ya, benar Bu ya? Iya. Oke, sebelum mengakhiri podcast ini, kita ada jawab cepat nih Bu. Oke, Ibu jawab cepat ya Bu. Kalau jawaban saya cukup cepat, dapat apa? Saya akan mendoakan biar Ibu tambah cantik dan selalu sehat. Oke, jawab cepat. Daring atau luring? Keduanya. Banyak menerima mahasiswa namun sedikit prestasi atau sedikit mahasiswa namun segudang prestasi? Banyak menerima mahasiswa tapi sedikit prestasi, yang banyak itu akan saya buat prestasinya tambah banyak. Ya luar biasa sekali ya jawabannya itu. Oke, itu tadi podcast kita dengan Ibu Rahayu Widianti. Semoga bermanfaat ya buat podcastnya ini, dan sekali lagi terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya yang saya tahu sudah sangat sibuk sekali. Nah, buat teman-teman di rumah, saksikan terus podcast berikutnya yang mungkin lebih menarik dari podcast saat ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel kami Fakultas Ilmu Pendidikan. Bye-bye.